Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Is Aminah. Saya akan membagikan praktik baik saya dalam proses pembelajaran di kelas dengan mata pelajaran ekonomi di SMPN Satap Sinargalih 3, Desa Sinargalih, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Best praktik ini dibuat dengan metode STAR, yaitu meliputi situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui penggunaan media pembelajaran PowerPoint dan YouTube pada mata pelajaran ekonomi kelas 7. Situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, yaitu dalam praktik baik ini, penulis merasa peserta didik masih banyak yang memiliki motivasi belajar yang masih rendah. Peserta didik memiliki motivasi belajar yang rendah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yang pertama, media pembelajaran yang kurang bervariasi dan tidak menarik. Yang kedua, orang tua dan guru kurang memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa. Yang ketiga, siswa memiliki minat belajar yang kurang. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena permasalahan yang terjadi pada saya mungkin juga terjadi kepada Bapak Ibu guru hebat di luar sana juga. Dan selain ini menjadi motivasi dan solusi untuk saya pribadi, juga ingin membagikan praktik baik ini agar bisa dijadikan motivasi juga referensi bagi rekan-rekan guru yang mengalami hal yang sama. Dan tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu sebagai seorang guru pastilah bertanggung jawab untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara efektif sehingga tujuan dari pembelajaran itu sendiri dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Adapun cara agar tujuan tersebut tercapai, yakni dengan memanfaatkan media teknologi informasi komunikasi yang maksimal dalam pembelajaran, serta mengimplementasikan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Tantangan yang dihadapi oleh guru untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama, penggunaan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran yang inovatif dan tepat bagi peserta didik sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, masih ada peserta didik yang kurang semangat dalam kegiatan diskusi. Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan itu yang pertama, penggunaan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Strategi yang dilakukan guru yaitu memilih media pembelajaran yang mudah dipahami. Peserta didik dengan memanfaatkan gambar-gambar media YouTube yang sesuai dengan cakupan materi yang ditayangkan dalam slide PowerPoint. Proses yang dilakukan yaitu dengan mencari gambar atau video yang relevan dengan materi yang akan diajarkan oleh peserta didik. Yang ketiga, sumber daya yang diperlukan yaitu kemampuan guru dalam mengaitkan atau menghubungkan apakah gambar atau video tersebut sudah sesuai dengan materinya. Kedua, penggunaan model pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru yaitu memilih untuk menggunakan model pembelajaran PBL. Proses yang dilakukannya yaitu dengan memahami sintaks model apakah sesuai dengan indikator tujuan pembelajaran, juga materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Proses yang dilakukan dengan memberikan informasi kepada peserta didik pada pertemuan tersebut akan dilakukan pengambilan video agar waktu pengambilan video tidak molor. Sumber daya yang diperlukan yaitu kemampuan untuk mengkondisikan kelas agar lebih kondusif dari biasanya. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Strategi yang dilakukan guru yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik, di mana tahapan-tahapan kegiatan tersebut telah disesuaikan dengan sintak model pembelajaran yang dipilih dan dirancang oleh guru dalam RPP.
Proses yang dilakukan yaitu merancang kegiatan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan model pembelajaran yang terpilih. Sumber daya yang diperlukan yaitu kemampuan guru dalam merancang dan menyusun setiap kegiatan pembelajaran agar menyenangkan bagi peserta didik, sehingga peserta didik lebih termotivasi dan aktif dan hasil belajarnya akan meningkat. Dampak dari aksi langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain yang pertama, penggunaan media pembelajaran yang berbasis tepak dalam bentuk video yang ditampilkan dalam slide PowerPoint memudahkan peserta didik dalam mempelajari dan memahami materi, lebih bersemangat dan tidak cepat bosan. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran PBL dapat memberikan tantangan pada siswa sehingga mereka bisa memperoleh kepuasan dengan menemukan pengetahuan baru bagi dirinya sendiri. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh guru yakni dapat menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih dan menggunakan media dan model pembelajaran yang sesuai dengan indikator materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Demikian praktik baik saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.